Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pos Purba. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mencoba membuat portofolio sederhana dari HTML dan CSS. Jadi kita akan menggunakan Visual Studio Code seperti biasa. Kita buka saja Visual Studio Code-nya. Lalu kita coba membuat file baru. Kita buat saja portofolio. Atau singkat saja portofolio sederhana .html. Lalu kita coba gunakan shortcutnya. Oke, jadi lalu jangan lupa kita buat misalnya porto sederhana gitu. Baru di dalam body ini nanti kita akan menggunakan tag div ya teman-teman. Jadi tag div itu merupakan division, nanti itu berguna sebagai pengelompokan suatu elemen biar bisa jadi satu dia, karena kita bisa membuat diri pertama atau kelompok pertama untuk khusus gambar, bahkan misalnya atau khusus tombol-tombol, bahkan bisa saja untuk kelompok kedua untuk isi dari web kita. Jadi mari kita coba buat div. Kita buat saja kelasnya. Jadi kelasnya itu kita coba buat saja atur. Lalu dalam kelompok atur ini kita akan membuat div baru lagi. Kita buat saja kelasnya kelas menu. Lalu dalam kelompok atur yang memiliki kelompok menu ini kita akan membuat div baru lagi, yaitu kita buat saja untuk tombol. Jadi kita akan menggunakan kelas link. Kira-kira seperti ini. Baru nanti dalam kelompok di kelas link ini kita akan menambahkan ahref. Jadi ahref ini gunanya untuk mengarahkan kita ke mana nanti yang mau dituju. Misalnya kita buat saja tagar, kita buat saja about atau tentang diri gitu. Nah, isi elemennya kita buat saja about. Nanti akan coba saya jelaskan apa fungsi dari tagar ini. Oke, kita buat saja 3. Kita bikin project. Baru kita buat satu lagi untuk kontak. Ya, kita lupa menambahkan tagarnya. Buat saja kontak. Oke, jadi kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Kita buka saja open with web server. Karena ini masih belum jadi, baru dalam di kelas atur ini
kita akan mendapatkan div baru yang setara sama dengan kelas menu. Jadi dia seperti saudaranya kelas menu. Kita buat saja kelas yang baru, misalnya kita buat saja untuk isinya ya, kita isi dalam kelasnya. Misalnya kita isi sebuah gambar, kita ambil saja dari gambar yang pernah kita coba atau yang pernah saya coba gitu. Saja copy untuk relatif pad biar tidak terlalu panjang isi dari padnya. Untuk itu tahu gambarnya berasal atau tidak, kita akan coba kontrol klik, maka akan muncul tampilan seperti ini dan menandakan kalau gambar yang kita buat itu berhasil. Jadi kita balik lagi ke webnya. Sebenarnya saya lupa di mana tepatnya. Oh ini Ctrl save, kita cek kembali, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Gambar saya ambil ini memiliki resolusi yang besar, jadi kita coba atur saja dulu lebarnya. Kita coba bikin saja biar lebih kecil, 45%, maka dia akan mengecil seperti ini. Oke, baru kita isi lagi, misalnya A1, kita isi, saya membuat, kita bikin saja seperti judulnya, karena hasil itu merupakan sebuah tag yang memiliki bisa membuat jadi judul besar. Coba tadi sana portofolio sederhana. Oke, kita cek kembali, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita akan mencoba membuat CSS nya terlebih dahulu. Untuk bagian tampilannya kita akan menggunakan CSS luar. Kita buat saja link, kita bikin saja isi dari harapnya porto .css. Jadi buat teman-teman, agar tidak perlu repot lagi membuat new file lagi ya, kalian bisa langsung kontrol klik saja baru create file, maka dia akan membuat sebuah file CSS baru nantinya, dan tidak perlu kita ketik lagi seperti ini, entah apalah karena CSS gitu, jadi kayak agak ribet. Jadi kita balik ke topik awal. Jadi dalam porto CSS ini kita coba akan mengisi dari bodinya dulu. Jadi body ini, tag body ini akan kita coba hias sedikit, kita klik saja body. Dan lupa untuk kurung perawalnya, harus kita coba membuat jadinya misalnya 0 saja. Lalu kita bikin yang lain, misalnya div, kita untuk cek nanti ini. Jadi div ini pakai nanti buat keseluruhan div ini. Jadi karena margin batu, kita
kita buatnya misalnya margin bottomnya 15 pixel, maka akan tanda membesar atau mengecil. Agar lebih jelas misalnya kita buat saja agak besar sedikit. Yep. Maka tampilan dari gambar isi dan dari kelas menu dengan kelas isi dia menjadi pisah. Kita buat saja misalnya fontnya kita buat saja font yang sering saya pakai yaitu ini. Karena menurut saya fontnya terlihat cantik. Lalu kita akan mengisi tampilan dari sebuah div ini, yaitu kelas atur. Jadi bedanya menggunakan tag div langsung dengan kelasnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita pakai div, nanti yang keisi itu keseluruhan dari div yang dipakai. Makanya gambar kita tadi bisa bergerak sesuai dengan yang kita function yang kita bikin ini, yaitu margin bottom. Lalu kita isi saja dulu dari kelas aturnya. Kita buat saja misalnya displaynya, kita buat saja flex biar lebih fleksibel ya. Nah, maka ini kan sisanya ke arah kanan kiri, tidak ke arah atas bawah lagi. Jadi kita bikin lagi buat menu agar lebih detail dia. Bikin saja lebarnya misalnya 15%. Jadi nanti saya buat dipakai sebelah kiri. Nah, sekitar seginilah untuk 15%. Jadi sepertinya tidak terlalu nampak perbedaannya. Kita coba saja 50%. Nah, maka dia akan terpakai sekitar segini. Jadi seharusnya 50% itu mengisi setengah dari tampilan web ini, tapi karena bagian kelas isinya belum kita buat untuk kita hias, jadi dia masih menempel sampai sini saja dulu. Oke, kita coba balikin ke awal. Oke, masih 20%. Lalu kita tambahkan lagi untuk isi. Kita pelan-pelan saja. Coba saja width-nya. Nah, ini 80%. Yuk, maka dia akan isi seperti ini. Kalau misalnya kita buat 50-50, maka udah pasti mereka akan mengambil dari tengah dari web itu ya. Jadi karena menu ini kita pakai untuk mengisi tombol saja, buat tombol buat kita pakai ini nantinya, jadi kita buat saja kecil gambarnya. Kita buat saja 20 sepertinya udah cukup, baru 80% untuk gambarnya. Maksud saya untuk bagian kelas isinya, agar dia lebih banyak nanti terpakai. Lalu kita buat lagi di kelas menu ini, misalnya background color.
Jadi background colornya bebas menurut kalian, tapi kita coba mengambil background colornya, kita pakai saja dulu. Kita coba menggunakan HTML color code sini. Jadi nanti di HTML color code ini akan menampilkan nilai RGB hexadesimalnya, akan HSL ini untuk menampilkan kode dari warna yang dipakai. Misalnya kita pakai warna yang agak cerah karena kita mencoba membuat tampilan untuk button. Kita ambil saja, kita copy, kita balik ke Visual Studio Code, lalu kita copy paste saja, maka tampilan dari apa kita bagian button kita akan menjadi seperti ini. Jadi kita isi lagi height-nya, ukurannya saja 100 pH. Agar dia memanjang seperti ini. Jadi kita bikin juga untuk bagian isi, yaitu background color. Kita ambil warna yang sedikit berbeda dari menu yang kita pakai ini. Misalnya kita ambil warna yang tidak terlalu mencolok. Setelah kita ambil saja gambar warna ini, kita copy, sepertinya tidak terlalu tidak jelas ternyata. Ini ternyata beda dari yang kita pakai, warna yang kita pakai. Walaupun dia terlihat seperti warna putih, tapi dia lebih condong ke arah abu-abu sedikit. Oke, sepertinya tampilan seperti ini udah cukup bagus, karena kita tidak akan mencoba membuat gambar yang terlihat membuat sakit mata. Jadi kita bikin saja lagi, kita coba tambahkan dalam isi, misalnya kita jadiin teks berjalan saja. Apa kita ini satu, kita ini saja marquee. Jadi indent saja ke dalam sini, akan mudah seperti ini. Oke, mari kita ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi bagian HTML lagi. Jadi bagian HTML ini, saudara HTML ini kita akan mengisi untuk link yang kita buat. Misalnya kita buat saja H2, saja about. Baru kita bikin saja isi dalam about ini. Untuk paragraf kita bilang, halo, nama saya. Coba kita membuat perkenalan diri. Saya pos berubah. Saya bersekolah di Nika Santo Thomas. Kita Ctrl save, maka akan muncul seperti ini.
baru kita coba membuat tambahannya. Misalnya kita buat order list atau seperti urutan saja, hotel yang dimaksud dengan order list, baru kita pilih saja isi dari listnya, yaitu misalnya kita lupa membuat deskripsinya. Misalnya kita buat saja kita buat saja paragraf baru, misalnya 6 karakter. Atau kita buat saja hobi saya, kita buat saja misalnya workout. Kita tambahkan di selanjutnya, kita tambahkan lagi, kita buat saja misalnya 3. Kita buat ini misalnya bermain game. Lalu satu lagi, kita bebas mengisinya karena saya sering olahraga. Karena olahraga kita bikin workout, misalnya kita saja olahraga yang lain, misalnya bermain bola kaki atau sepak bola, kita sebut saja sepak bola. Maka akan muncul seperti ini. Halo, nama saya Dimas Purba, bersekolah di Universitas Medan. Hobi saya workout, bermain game, lalu bermain sepak bola misalnya. Lalu kita coba membuat lagi, kita buat saja untuk project saja H2, baru kita buat saja select project. Kita select isi kembali dengan perangkat saya sedang saja saya sedangnya, terus saya membuat portofolio sederhana. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita coba tambahkan untuk bagian kontak, mungkin saja kontak. Kita buat saja misalnya ini adalah nomor saya. Ini kita buat saja salah-salah, kira-kira seperti ini. Benar, nomor saya 99. Lalu kita akan membuat deskripsi selanjutnya, misalnya untuk paragraf baru, misalnya karena sebagai ucapan terima kasih jika ada yang mampir. Terima kasih telah berkunjung ke dalam web saya. Kita coba buat untuk bagian ulasan. Jadi misalnya untuk bagian ulasan ini akan berguna misalnya kalau
orang yang mengunjungi web kita ini puas atau tidak. Jadi ini mirip-mirip seperti sebuah komentar yang ada di Shopee atau ada di situs-situs media sosial. Nah, kita bikin saja form action. Itu saja form actionnya. Kita isi bagian dalamnya, kita buat saja misalnya bagian email. Baru kita buat inputan untuk emailnya, kita buat saja input type, kita buat saja email. Lalu kita gunakan lagi BR untuk memisahkan tag yang digunakan dengan tag yang lain. Kita coba lihat, maka akan muncul seperti ini karena dia disimpan dalam bentuk input type email. Maka jika dia di seperti ini akan mencocokkan untuk akun email yang akan kita buat. Baru kita buat saja misalnya pesannya atau ulasan, buat lagi BR nya. Kalau jadi alasan kenapa BR itu digunakan, kita udah tahu agar tidak tabrakan dengan form yang lain. Karena seperti ini kita tambahkan saja BR. Baru kita buat saja teks areanya. Lalu kita tambahkan, kita bikin saja rowsnya sekitar 30. Lalu kita buat saja button, kita buat saja type nya untuk submit sebuah data. Submit. Baru untuk satu lagi kita buat untuk membatalkan. Lihat saja ini untuk kirim. Baru ini untuk batal. Maka akan muncul langsung seperti ini. Oops, karena sepertinya urusnya terlalu panjang, kita saja seperti biasa 30. Lalu jangan lupa kita tambahkan lagi BR di bagian buttonnya. Ini cuma satu. Lalu kita pindahkan saja ke sini. Oke, akan tampil seperti ini. Untuk gambar ini kita coba saja isi kayak seperti buat untuk profil gitu. Lalu coba logo terus sayangan buat seperti ini, spread terlalu besar, jadi dan juga bisa mengaturnya dalam sini saja biasa ternyata 20%. Terlalu kecil, kita ketik saja 30. Oke, kira-kira seperti ini.
Jadi teman-teman sekalian, gunanya tagar dalam Harep ini untuk dipakai untuk H1, yaitu judul besar kita. Jadi misalnya kalau kita pencet nanti ini akan mengarah ke about, jadi kalau pencet ini juga akan mengarah ke project. Jadi caranya kita tambahkan dalam H2 kita ini, misalnya tambahkan saja ID untuk menandakan sebuah apa kita ini buat saja sesuai dengan Harep yang punya. Tentu saja about tes terlebih dahulu. Nah, akan mengarah ke about. Walaupun sepertinya saya membuat ini kurang panjang, jadi tidak apa-apa, karena dia akan terlihat bahwa dia akan menggunakan tag about. Jadi karena bagian untuk kelas untuk Harep about telah berhasil, kita bikin untuk selanjutnya. Buat saja kedua itu ID sesuai dengan Harep kita. Tentu saja project akan berubah warna ya, tidak bisa juga untuk kontak. Oke, kita coba, maka dia akan mengarah ke kontak. Ini kontak yang saya buat. Kalau kita coba membuat untuk bagian project, maka dia mengarah ke project. Oke, sekian untuk video teman kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.